Sebagai fans anime yang selalu nunggu kelanjutan dari anime seru yang sering ditonton, pastinya kalian pernah kecewa dengan anime yang udah ditunggu bertahun-tahun untuk season barunya muncul, malah muncul yang gak sesuai ekspektasi. Atau anime yang memiliki rating tinggi dan disebut sebagai anime of the year, ternyata saat ditonton malah kayak anime biasa dan bahkan ngebosenin pas ditonton. Kayak 10 daftar anime yang menghancurkan ekspektasi dari fansnya berikut ini. Yang pertama ada One Punch Man Season 3. Salah satu anime yang season 1 dan 2-nya sering mimin tonton bolak-balik karena emang seseru itu dan faktor komedi yang ngena menurut admin sendiri. Pastilah sebagai fansnya yang langsung baca manganya karena saking penasarannya, mimin nunggu season 3-nya rilis. Setelah season 1 yang legendaris dengan animasi dari Madhouse dan season 2 yang agak turun kualitasnya, semua berharap season 3 ini bakal jadi kebangkitan besar. Tapi, apa yang terjadi setelah menunggu 6 tahun dengan sabar, season 3 malah terasa kayak template anime action modern. Dari awal rilis trailernya aja, fans udah mulai punya feeling yang gak enak sama One Punch Man season 3 ini. Tapi Mimin masih tetap berharap ya, karena mungkin aja itu cuma trailernya aja kan, dan animenya jauh lebih bagus gitu. Tapi ternyata setelah ditunggu dan muncul animenya, boom, kayak dilemparin bom ke muka. Di awal episode 1 aja udah ngerasa ini anime kok canggung banget gitu, padahal masih scene-scene awal dan gak ada adegan pertarungan yang memerlukan detail yang kompleks gitu. Pas adegan si Ifubuki ke apartemen Saitama, aduh itu pas interaksi antara karakter juga ya di apartemen Saitama itu kayak aduh bener-bener template banget, kayak manga yang digambar ulang terus digerakin dikit gitu. Gusti kok gini banget ya, tapi Mimin masih berharap tuh mungkin episode 1 ada kesalahan gitulah ya, dan mungkin di adegan pertarungan akan lebih heboh. Tapi sampai episode 3 dan 4 muncul, ternyata masih sama aja, sama-sama mengecewakan pakai banget ya. Tapi anehnya tetap aja masih ada yang ngebela anime ini. Entah apa alasan mereka, atau mungkin mereka cuma penikmat yang penting nonton aja gitu, atau mungkin cuma para bocil yang baru nonton anime. Alasannya seperti biasa, bagus-bagus aja sih, atau bersyukur udah dibuatin animenya. Hey bocil, mendingan gak usah dibikinin animenya sekalian kalau kualitasnya kayak gini. Baca manga lebih memuaskan, bikin gede aja. 6 tahun woy, 6 tahun dengan sabar menunggu anime setara season satunya, tapi yang buat malah gak effort sama sekali. Oke, tapi ini terserah aja ya, mungkin kalian punya pendapat lain, boleh ditulis di kolom komentar. Yang kedua ada Frieren Beyond Journey's End. Aku masih bertanya-tanya kenapa ini anime dikasih rating 9. Terlalu tinggi untuk anime yang sampai episode akhir aku tuh masih nyari di mana letak serunya dan kenapa dia dikasih rating 9. Maaf fans Frieren, oke, mungkin dari segi animasi ini luar biasa banget, konsep ceritanya juga oke banget, cuma masalahnya ini anime ngebosenin parah. Apalagi style musiknya itu sepanjang anime bikin ngantuk, sumpah nggak bohong. Di momen pas pertarungan juga yang harusnya pakai musik epic battle gitu ya. BTW pertarungannya oke banget, animasi pertarungan di anime Frieren itu keren banget. Tapi musiknya itu loh, aku bener-bener keganggu sama musiknya. Kenapa pakai musik mellow gitu? Halo, pas battle di dungeon juga, sumpah animasinya keren banget loh. Tapi, dah lah ya. Frieren ini ceritanya dimulai setelah petualangan besar para protagonis selesai dan kita ngikutin Frieren, penyihir elf yang hidup ribuan tahun dalam perjalanan merenungi waktu dan kehilangan. Konsepnya keren banget, tapi pacingnya lambat banget. Episode pertama bikin terharu, episode kedua masih hangat, tapi setelah itu banyak penonton merasa kayak jalan kaki di salju tanpa ujung. Setiap dialognya filosofis, tapi kadang terlalu datar buat bikin emosinya nyampe. Dan ya, meski animenya dari Madhouse luar biasa, kadang feel-nya mirip banget kayak nonton dokumentari of Sadness. Hening, indah, tapi bikin ngantuk gitu. Tolong jangan marah fans Frieren ya, soalnya aku cuma bilang yang aku rasain pas nonton anime ini. Dari episode 1 sampai episode 28 itu memang bener-bener gak ada gitu. Aku tuh nunggu dengan sabar, di mana letak serunya gitu. Maaf. Jujur aja sih masih berharap anime ini emang sebagus ratingnya. Kalau baca manganya mungkin beda feel-nya kali ya. Yang ketiga ada Mushoku Tensei Jobless Reincarnation. Nah, ini salah satu anime yang jadi bahan debat besar di komunitas anime. Katanya sih isekai terbaik sepanjang masa. Visual bagus, world building solid, dan karakter utamanya punya perkembangan realistik. Tapi begitu kamu tonton, kamu bakal sadar satu hal. Protagonisnya verpet abis nggak tolong. Rudeus Greyrat memang digambarkan sebagai orang yang lahir kembali dan berusaha memperbaiki hidupnya. Tapi sering banget adegan-adegan perfectnya muncul di momen yang justru seharusnya serius. Kayak
Kayak waktu karakter lain lagi trauma, dia malah mikir hal yang gak penting. Dan jujur aja, buat banyak penonton itu ganggu banget. Bahkan yang suka ceritanya pun kadang bilang Rudeus itu karakter yang bagus, tapi aku malu suka anime ini. Konsep isekainya keren banget, dunia penuh sihir, budaya yang kompleks, dan banyak pelajaran hidup. Tapi sisi gelap Rudeus bikin banyak orang ngerasa kenapa anime sebagus ini harus dirusak oleh karakter utamanya yang begini gitu. Menurut aku pribadi anime ini tuh nggak sewah yang digaungkan oleh para fansnya. Entah kenapa mereka tuh kayak berisik banget dan seneng banget bilang bahwa anime ini tuh anime isekai terbaik. Padahal masih ada banyak anime isekai yang menurut aku lebih bagus daripada anime ini. Salah satunya itu datang dari anime isekai yang suka masak-masak itu loh. Kalian pasti kenal. Oi, Rudy. Yang keempat itu ada Solo Leveling. Nah, salah satu anime yang super hype mungkin ya, dan ratingnya bagus banget di IMDb. Aku udah coba nonton episode 1 pas awal muncul banget ya, tapi rating yang dikasih kayaknya sama sekali nggak sesuai dengan anime yang aku tonton. Solo Leveling itu sama aja kayak anime fantasi biasa. MC lemah yang tiba-tiba jadi overpower dan tampilannya juga berubah jadi keren, cakep, dagu lancip, banyak disukai para cewek-cewek dan dihormati karakter lain yang berpengaruh. Pokoknya setiap ada karakter yang kelihatannya bakal ngelebihin dia, ternyata nggak ada apa-apanya dibanding si Sung Jingwoo ini. Definisi autor kecintaan banget sama MC ya, sampai nggak dikasih momen kesulitan sama sekali, langsung OP. Karakter tambahan lain sama sekali nggak kesorot. Kayak anime ini tuh isinya Sung Jingwoo doang gitu. Tapi walaupun gitu anime ini masih tetap hype ya, mungkin karena fans manhwa-nya banyak banget dan animasinya yang bagus. Ya itu sih kata orang-orang, padahal mah menurut admin sendiri, menurut admin ya, ini sama aja kayak anime biasa yang ratingnya itu 6, berapa gitu, atau mentok di 7 lah gitu paling gede. Tapi ini balik lagi kalian tolong jangan marah ya, karena ini cuma pendapat pribadi. Yoroshiku tanomu. Yang kelima ada Hataraku Mau Sama season 2 dan 3. Ini tuh contoh klasik anime yang harusnya tamat aja waktu lagi bagus-bagusnya ya. Season 1 dulu tuh lucu banget, konsepnya gila tapi fun. Raja Iblis yang jatuh ke dunia manusia dan kerja di restoran cepat saji. Animasinya juga parah, keren banget. Humornya segar, karakternya kocak, dan ide iblis beradaptasi dengan kehidupan normal itu terasa baru banget. Tapi pas season 2 dan 3, sebagai informasi, ini salah satu anime yang ditunggu season barunya muncul ya sama Mimin. Bolak-balik Mimin tonton ini ya. Mimin sendiri sampai baca manganya karena penasaran banget sama kelanjutan kisahnya. Pas diumumin bakal ada season 2-nya, fans yang udah nunggu bertahun-tahun pastinya seneng banget dong dengan kabar ini. Tapi pas animenya muncul, gila, kecewa parah. Gimana enggak, alurnya sih masih sama kayak yang ada di manga ya. Cuma animasinya itu loh yang bikin greget. Kayak manganya digambar ulang terus ditambahin sedikit gerakan, capek banget nontonnya. Masalahnya itu hampir sama kayak One Punch Man season 3 yang baru keluar 2025 ini ya, dikerjakan oleh studio yang mungkin baru nyemplung di dunia anime. Padahal pas season 1 animenya bagus parah yang Hataraku Mau Sama ini ya, tapi kenapa season 2 dan 3 nasibnya tragis banget. Wah, kecewa Mimin, kecewa banget ya di sini karena ini tuh benar-benar salah satu anime yang ditunggu season keduanya. Tapi pas muncul ya Allah. Dan juga para fans itu selain kecewa dengan animasi season 2 dan 3-nya, juga kecewa dengan akhir dari cerita manga Hataraku Mau Sama ini. Kalian cari sendiri dah, pasti nemu. Yang keenam ada Blue Lock season 2. Blue Lock awalnya disambut super positif. Konsepnya unik, sepak bola tapi dikemas kayak Battle Royale egois. Dan jujur aja season 1-nya memang seru, tapi season 2 semua itu mulai kehilangan arah. Setiap karakter kayak jadi motivator, setiap adegan latihan kayak seminar cara menjadi egois sukses. Bukannya makin panas, malah makin dramatis dan repetitif. Pertandingannya udah nggak terasa natural, dan entah kenapa semua bola kayak punya efek suara ledakan. Sampai ada fans yang bilang Blue Lock bukan anime sepak bola tapi seminar motivasi bertopeng olahraga, dan mereka nggak salah. Padahal vibe awalnya keren banget ya, kompetisi brutal, gaya visual dinamis, dan konsep ego yang segar. Sayangnya begitu semua karakter jadi filosof ego, feeling realistisnya jadi hilang. Dan juga ada masalah animasi ya, sama kayak One Punch Man season 3. Template. Tapi ada yang bilang kalau Blue Lock itu animasinya masih bagus dibanding One Punch Man season 3 ini. Entahlah, coba kalian nonton aja dua-duanya biar tahu perbandingannya. Yang ketujuh ada Tokyo Revengers. Anime ini awalnya luar biasa, kombinasi time travel, drama geng, dan emosi persahabatan. Tapi ada yang bilang juga cuma kayak preman sekolahan gitulah. Episode pertama bikin merinding, soundtracknya nostalgia, dan Maiki jadi ikon keren baru. Tapi makin ke akhir semuanya runtuh. Logika ceritanya mulai berantakan, karakter yang dulu kuat berubah pelin-pelan, dan endingnya bikin banyak fans merasa dihianati. Setiap arc terasa diulang. Takemichi gagal, balik waktu, nangis, dan ngulang lagi gitu aja
aja sampai akhirnya penonton capek. Banyak fans setia pun bilang aku nggak tahu kenapa aku masih nonton anime ini. Tokyo Revengers tuh kayak naik roller coaster yang awalnya seru banget tapi makin lama relnya copot satu-satu. Dan yang tersisa cuma nostalgia sama rasa kesel karena ceritanya potensial banget di awal ya, tapi kebuang percuma. じゃあな、俺のヒーロー。 Yang kedelapan ada Sakamoto Days. Dari potensi besar jadi adaptasi hambar. Waktu manga Sakamoto Days pertama kali terbit di Weekly Shonen Jump, banyak yang langsung jatuh cinta. Ceritanya ringan tapi keren ya. Seorang mantan pembunuh legendaris yang sekarang jadi bapak-bapak gemuk, hidup damai sambil ngelola toko serba ada. Tapi masih bisa ngelawan musuh dengan gaya super badass. Konsepnya fresh banget kayak gabungan John Wick dan Gintama dalam satu tubuh. Makanya waktu diumumin bakal dapat adaptasi anime, semua fans manga antusias. Banyak yang bahkan nyebut ini bakal jadi anime aksi terbaik setelah Jujutsu Kaisen. Tapi begitu trailernya keluar, suasana langsung berubah. Satu kata, datarnya kebangetan. Gaya animasinya terlihat stiff, gerakan tarungnya lambat, dan warna visualnya cenderung pucat. Semua dinamika yang di manga terasa cepat dan padat. Di anime malah kayak ditarik-tarik biar durasinya panjang. Komedinya juga kena dampak ya, timingnya kacau. Adegan yang di manga bikin ngakak, di anime malah garing banget karena transisi ekspresi karakternya nggak pas. Contohnya di episode pembuka, pertarungan Sakamoto lawan pembunuh yang nyerang tokonya harusnya jadi showcase yang keren buat nunjukin siapa dia sebenarnya. Tapi di versi anime gerakannya pelan, efek impact pukulannya minim, dan BGM-nya datar banget. Bukan cuma kehilangan atmosfer, tapi juga kehilangan jiwa. Fans manga sampai bikin hashtag di X atau Twitter ya waktu itu, hashtag Justice for Sakamoto, nuntut supaya adaptasi ini dikerjakan ulang. Tapi ya sayangnya damage udah kejadian ya. Padahal anime ini punya potensi luar biasa buat jadi seri aksi komedi legendaris. Tapi hasil akhirnya ya begitulah. Sakamoto Days versi anime kayak orang ngantuk yang disuruh lari maraton. Semua unsur keren manganya hilang total. ちょっと遅刻したくらいで。2時間はちょっとじゃねえんだよ。 Yang kesembilan ada Lord of Mystery. Visual bagus, cerita bikin pusing. Ini salah satu anime yang hype-nya besar banget sampai membuat Mimin merasa ini anime bakal seru banget deh. Tapi pas keluar animenya, Mimin langsung mikir ini anime bukan buat Mimin deh. Oke, mulai dari animasinya ini emang gila keren banget. Sama sekali nggak mengecewakan, nggak ada celah buat dikritik gitu untuk animasinya. Konsepnya juga luar biasa bagus, ide dari ceritanya luar biasa keren. Tapi Mimin itu cuma nonton animenya ya. Ceritanya sama sekali nggak masuk ke otak gitu, nggak bisa dicerna, kayak ngebug gitu, maafkan ya. Lord of Mysteries awalnya adalah novel web yang sangat populer di Tiongkok, bahkan jadi salah satu novel fantasi paling disukai di dunia dengan jutaan pembaca. Dan waktu adaptasi animenya diumumkan, ekspektasi langsung melonjak. Cerita sebenarnya sangat keren, dunia fantasi bergaya Victorian steampunk dengan sistem kekuatan berdasarkan path dan sequence, semacam jalur kekuatan yang diatur oleh dewa dan ritual mistis. Karakternya kompleks, misterinya dalam, dan dunia yang dibangun terasa imersif banget di novelnya. Itu kata bah Google. Tapi begitu masuk versi anime, semua keindahan itu malah jadi kekacauan naratif. Masalah utamanya eksposisi yang hilang total. Animenya terlalu cepat, episode pertama langsung nyemplung ke dunia yang penuh istilah dan konsep tanpa penjelasan. Penonton yang gak pernah baca novelnya cuma bisa bengong. Sequence apaan? Pet itu siapa? Kenapa tiba-tiba ada ritual darah gitu? Semua terasa kayak kita diajak maraton di dunia yang udah penuh aturan tapi gak dikasih peta. Lalu dubbingnya ya, yap ini hal sensitif, tapi kualitas dubbing versi Cina kadang memang kurang ekspresif dibanding seiyuu Jepang. Banyak penonton yang ngerasa suaranya datar dan kurang drama, bikin momen emosional jadi nggak dendang. Padahal adegannya penting banget, tapi rasanya kayak nonton visual novel yang di skip paksa. Belum lagi pacingnya, adegan penting yang di novel butuh 2-3 bab dijelasin, di anime cuma dikasih 3 menit. Hasilnya ceritanya kehilangan tensi dan nuansa misterinya. Bukan berarti animenya jelek ya, dari sisi visual dan desain dunia, Lord of Mystery memang memukau banget. Tapi buat penonton baru ini kayak nonton teka-teki 1000 potongan puzzle tanpa gambar contoh. Kalau kamu bukan pembaca novelnya, siap-siap aja kebingungan setiap menitnya. 如此，为什么不能是保护呢？ Yang ke-10 Attack on Titan The Final Season. Ini akhir legenda yang membelah fans. Salah satu anime yang bikin satu fandom pecah jadi dua kubu, Attack on Titan The Final Season Part Infinity. Sebuah akhir perjalanan 10 tahun yang penuh darah, tragedi, dan filosofi. Tapi pas endingnya sepadan dengan hype segilanya? Jawabannya tergantung siapa yang kamu tanya ya. Buat sebagian fans ini adalah penutup emosional yang megah. Tapi buat sebagian besar lainnya termasuk penonton kasual, ini ending yang bikin frustasi. Masalah pertama pacing.
Part 3 final season ini kayak roller coaster yang tiba-tiba kehabisan tenaga di tengah jalan. Adegan perang besar antara Eren dan pasukan gabungan dunia seharusnya jadi momen paling klimaks sepanjang seri. Tapi malah terasa terburu-buru. Mappa jelas berjuang keras dari segi animasi, tapi karena jadwal produksi yang padat, beberapa scene penting terasa kurang hidup. Yang paling disorot tentu endingnya sendiri ya. Setelah satu dekade penuh teori dan misteri, akhirnya semua dijawab. Tapi dengan cara yang bikin orang bingung. Eren tiba-tiba jadi karakter paling membingungkan di anime. Niatnya baik, tindakannya ekstrim, tapi cara pengungkapannya nggak sempat dikasih ruang yang cukup buat dipahami. Dialog terakhirnya dengan Armin seharusnya bikin nangis, tapi sebagian penonton malah ngerasa, hah kok gitu doang? Apalagi ditambah adegan pasca ending yang nimbulin lebih banyak pertanyaan ketimbang jawaban. Dan yang paling ironis, Out awalnya dikenal karena keunikannya. Anti klise penuh kejutan dan berani, tapi endingnya malah terasa aman. Semua karakter besar ditutup dengan cara netral, nggak ada keputusan brutal yang ngagetin kayak dulu. Fans lama ngerasa Attack on Titan kehilangan taringnya di ujung jalan. Bukan berarti akhir ceritanya buruk ya, tapi setelah 10 tahun hype dan ekspektasi tinggi, hasilnya jelas tidak sebanding. Apalagi kalau kamu nonton dari season 1 sampai final dengan penuh emosi. Rasanya kayak nunggu nasi goreng 10 tahun tapi dikasih bubur instan gitu. Jadi, kadang hype dan realita memang beda jauh, dan kadang bukan animenya yang jelek ya, tapi ekspektasi kita yang terlalu tinggi. Oke, menurut kalian apakah ada anime lain yang hype-nya tinggi, ratingnya tinggi, atau kayaknya kelihatan seru gitu? Karena banyak orang yang notice, tapi ternyata pas ditonton kamu langsung gumam, ini anime bagus. Atau dari daftar 10 anime di atas mungkin ada yang pengen disanggah gitu? Boleh aja komen di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, bye-bye.